Pengamat politik pasti perhatiannya fokus pada masalah politik. Ahli ekonomi pasti kajiannya melulu soal ekonomi. Maka dokter gigi dimaklumi aja lah kalau dia fokusnya ke gigi dan mulut selama dia ngobrol sama kamu. Tapi kira-kira apa ya yang dia pikirkan ya? Ketika dia diam-diam memperhatikan mulutmu dan gigimu. Apakah julid? Apakah terbayang bagaimana mengatasi permasalahan gigi dan mulutmu? Atau hanya sekedar batin dalam hati aja? Kita tanya aja langsung ke para dokter gigi dan koas gigi mengenai apa yang mereka pikirkan ketika mereka silently judging other people's teeth. Simak terus. Halo, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Arifah Haryadi. Saya adalah residen ortodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Nadia Gabriela. Gue adalah salah satu anak koas di RSGM Profesor Dr. Mustopo di Jakarta. Hai, saya Dr. Gigi Elita dari Banyuwangi. Hai, saya Hirzi. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dr. Rifki. Dan saya akan memberikan video reaction terhadap 1-2 pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Rifki di @korbantukang_gigi. Hari ini senang banget bisa berbagi sedikit cerita dengan kalian teman-teman dari Instagram ataupun YouTube-nya Kortugi. Hari ini aku dapat satu topik yang menarik banget buat teman-teman kedokteran gigi lainnya, yaitu silently judging. Pernah gak sih kamu silently judging other people teeth? Terus lagi gimana sih dokter gigi ngelihat giginya orang gitu ya? Pernah diam-diam ngejudge gigi orang nggak? Pernah nggak sih silently judging people's teeth? Sejak aku keterima di kedokteran gigi, ku anjane mripatku moro-moro ono radare. Tadi saben nyumasno wong iku langsung tertuju nang lambe, nang untune wong ngono. Tadi shot langsung diwasno untune, set langsung diwasno lambene. Of course, almost all of the time ya. Saat kita bertemu dengan orang, kita sebagai dokter gigi itu akan selalu pasti akan langsung melihat ke giginya. Logikanya juga seperti ini. Sama halnya dengan dokter kecantikan tadi. Dia paham sekali tentang bagaimana kulit wajah yang bagus dan bersih. Maka pasti setiap ngobrol sama orang, dia akan lebih memperhatikan wajah orang itu atau kondisi kulit orang itu. Sama halnya dengan fashion designer. Dia lebih paham tentang fashion. Maka ketika dia melihat orang lain, dia akan lebih memperhatikan fashion atau pakaian orang tersebut. Dan itu adalah hal yang wajar. Kalau jangan jadi dokter gigi, kalau baru masuk mahasiswa kedokteran gigi gitu tuh semester 1 gitu ya. Ini yang aku rasain banget nih teman-teman waktu aku pertama kali masuk kedokteran gigi. Yang udah mulai hafal nama-nama gigi, urutan-urutan gigi itu ngeliat orang giginya Mbak ini miring deh, giginya Mbak ini lubangnya kayak gini deh, kayak gitu. Giginya Pak ini kok kayak gini ya. Mungkin sebelum aku masuk kedokteran gigi, aku tuh nggak pernah mikirin, aduh giginya dia berantakan ya, atau misalnya aduh giginya ini butuh perawatan yang seperti ini deh sepertinya gitu kan. Tapi yang gue pikirkan adalah ya udah topik pembahasan kita, kalau misalnya dia lagi marah ya kita respon, oh seriusan ya, mas dia jahat banget sih. Atau misalnya kalau misalnya dia lagi sedih, teman lawan bicara kita lagi sedih, ya ekspresi muka kita ya pastinya lagi sedih juga gitu kan, kayak meresponi apa yang dia rasakan. Iya gue juga turut sedih ya, kayak gitu nggak sih teman-teman? Tapi berbeda ternyata saat kita masuk ke dalam kedokteran gigi. Waktu kita sudah mengetahui ilmu-ilmu dan penyakit-penyakit atau mungkin kelainan-kelainan yang terdapat di dalam mulut. Dokter gigi paham gigi dong. Maka setiap kita ngobrol sama orang, pasti kita akan memperhatikan giginya lebih dulu. Kita akan lebih memperhatikan giginya, kemudian memberikan penilaian atau judgement. Entah itu ada karies atau tidak, entah itu dia giginya susunannya seperti apa. Otomatis kalau misalkan masalah perbehelan ya,
kita langsung lihat susunan gigi orang itu seperti apa. Waktu pertama kali, tahun pertama gue masuk ke kedokteran gigi, itu sangat mengubah gue bagaimana gue berbicara dengan teman gue, gitu. Bahkan buat teman sekelas gue, bukan hanya teman sekelas gue aja, tapi ya teman di luar kampus, juga mungkin keluarga gue. Satu hal yang gue dapat waktu gue masuk ke kedokteran gigi, gue jadi lebih memperhatikan keadaan mulut mereka. Itu mesti kelihatan, walaupun kadang orangnya sendiri masa sih nggak kerasa kok, nggak apa-apa sih, nggak kelihatan ya. Mungkin kalau yang lain nggak kelihatan, tapi kalau Jadi waktu kita berbicara bukan hanya menatap matanya saja, tetapi lebih fokus dengan bagian mulutnya dia. Bener nggak sih? Kalian ngerasain hal yang sama nggak sih waktu kalian sudah mengetahui ilmu-ilmu kedokteran gigi dan tahu kalau ternyata gigi mereka itu perlu penanganan khusus. perawat gigi, terus kayak mahasiswa kedokteran gigi, dokter gigi tuh tahu ini karang giginya udah ijo-ijo deh mbak ini, kayak gitu. Masnya ini kayaknya butuh perawatan gigi, oh giginya mas ini miring. Jadi sebenarnya itu sudah ada masalah, walaupun nggak diperiksa sampai detail gitu kan, tahu sebenarnya ada masalah. Kalian jadi berpikiran, wah, bukan hanya topik pembicaraan saja yang kalian pikirkan, tetapi apa yang ada di mulutnya mereka pun juga yang jadi kita pikirkan juga kan. Nah, itu cerita di awal aku masuk ke kedokteran gigi. Naik level lagi nih ya, kita masuk ke ranah koas. Nanti makin tinggi semesternya, makin tahu macam-macamnya, kayak lubang di gigi, kayak penyakit gigi dan mulut yang lain gitu tuh. Jadi sudah, kalau yang dilihat pertama memang di gigi. Silent judging itu udah biasa buat kita. Tetapi ternyata materi silent judging ada di pikiran kita itu jadi bahan topik diskusi buat teman-teman satu koas kita. Misalnya kayak gini, lu tahu gak sih kemarin gue ngeliat temen gue di bagian gigi insisifnya ada giginya udah keroak, masa di bagian mesialnya tuh udah hancur sepertiga lah. Kayaknya ini bisa dijadiin pasien gue buat kelas 4 deh. Lah, that's it. Jadi bahan diskusi teman-teman kita, bahkan bahan diskusi ini bisa jadi sampai ke penanganannya. Iya, gue yakin Nat, kayaknya coba lo lihat dulu deh giginya udah sampai pulpa atau belum. Kayaknya kalau misalnya udah sampai pulpa, kayaknya perlu PSA dulu deh Nat, baru entar lu kerjain kelas 4-nya. Bla 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 bla. Semakin excited banget guys. Tapi kayak gini permasalahannya teman-teman. Waktu kita diskusi, waktu kita tahu keadaan gigi kalian, keadaan mulut kalian, satu hal yang benar-benar kita pengen sebenarnya adalah ngasih tahu, ini loh keadaan gigi kamu sebenarnya. Tetapi teman-teman, kalau misalnya kita berada di tempat yang salah, mungkin di suasana yang salah, terus tiba-tiba gue bilang mereka lagi sedih-sedih cerita sama kita, atau misalnya mereka lagi marah-marah cerita sama kita, terus tiba-tiba kita cut, gigi lu butuh behel loh. Kan aneh banget kan? Tapi memang kembali lagi bahwa perawatan orto itu hanya diperlukan bagi orang yang merasa giginya bermasalah. Jadi seperti kayak elisu gigi, seperti orang-orang yang menganggap bahwa giginya itu merupakan sumber rezekinya, itu mereka tuh merasa tidak membutuhkan perawatan orto. Karena yang berhak atas diri mereka sendiri adalah mereka. Tapi kita yang ngelihat aja yang gatel seperti itu kan. Nah, kadang-kadang ngono ya tak batin ae rek. Oh wong iki ndumble lambene. Oh wong iki bekas sumbing. Oh wong iki gawe gigi tiruan. Oh finire putih kayak tekel Masjid Al Hikmah. Oh iki gidale towobel kaya daging durian montong. Ngono iku ya tak batin ae. Tak cablakno langsung iso-iso ditapuk ambek parutan aku ya. Tapi misalkan kita silently judging, ya udah kita judging aja. Cuman apabila orang itu kita mengenalnya dengan dekat, kita mengenalnya dengan baik, dan kita bisa mengedukasi mereka sebaik mungkin, maksudnya approach-nya bisa dapat dan mereka tidak merasa tersinggung, kita bisa melakukan pendekatan kepada mereka seperti itu, bahwa gigi kamu tuh akan lebih cantik loh kalau misalkan lebih rapi seperti itu. Tapi dengan catatan, kalau menurut saya di orang-orang terdekat aja, hal seperti yang
yang saya lakukan ke teman-teman saya dan orang-orang terdekat saya. Kalau misalkan nggak deket-deket banget ya cuma, oh giginya gini ya, harusnya digini ini. Jadi kalau misalnya udah perawatan nih ya di dokter kecantikan sudah bagus kayak gitu, terus giginya perlu, kan nggak selamanya kita ini mingkem gini doang. Mosok wayu-wayu untune batikan. Lah yo aneh rek. Ya kan saatnya kita ada ngomong, pasti orang ngeliat, giginya bagus ya, giginya kayaknya yang depan lubang deh tuh kok hitam, pasti kayak gitu. Nah, aslinya kudu julid sih. Iku ngono duduhi sampean, leke beberapa wong iku perhatian ambek lambe, ambek kesehatan gigi dan mulut sampean, ngono lho. Dadi leke wong liya perhatian, apa maneh sampean kudune ya luwih perhatian, ngono. Ngerawat untuk sikat gigi 2 kali sehari, terus mari ngono kontrol nang dokter gigi 6 bulan sepisan. CU untuk sampean tetep bersih, tetep sehat, awet sampai sampean tadi kakek nenek, ngono lho. That's why gue pengen ajak kalian semua, teman-teman yang mungkin lagi nonton ini, yuk kita sama-sama perhatikan keadaan kesehatan gigi kita 6 bulan sekali datang ke dokter gigi. Nah, maka dari itu, karena kita silently judging sendiri, kita biasanya tidak berkata ke orang itu karena mungkin kita merasa tidak terlalu dekat. Makanya saya ingatkan buat teman-teman semua untuk check up rutin ke dokter gigi supaya tahu masalah yang ada di gigimu tuh apa saja dan bisa ditangani dengan baik. Jadi lebih baik nanti itu diperiksakan aja gitu ke dokter gigi masalahnya apa. Kalau bagus ya alhamdulillah. Jadi kita 6 bulan sekali rutin nanti membersihkan karang gigi, 6 bulan sekali ngecek ke dokter gigi kayak gitu. Jadi istilahnya apa ya, kita harus aware sendiri atas kesehatan gigi dan mulut kita karena itu tanggung jawab kita juga gitu. Tanggung jawab kita sendiri untuk menjaga kebersihan dan kesehatan mulut kita. Kadang-kadang mungkin kita tidak aware, kita tidak ngeh atas apa yang terjadi pada mulut kita. Makanya check up lah rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jadi kita hanya mengingatkan, mengedukasi, dan memberitahu bahwa kesehatan gigi itu harus dicek berkala seperti itu. Walaupun tidak sakit, walaupun tidak ada keluhan. Jadi lebih baik giginya itu juga diperiksakan rutin 6 bulanan meskipun tanpa masalah. Jadi itu meminimalisir gitu loh kalau misalnya ada masalah lebih lanjut. Karena kalau masalah gigi gitu satu udah terabaikannya jadinya panjang, dan seperti yang diketahui nggak semua perawatan gigi itu kan di cover BPJS gitu, banyak yang nggak bisa di cover BPJS. Kalau yang sederhana aja, yang tahap dasar gitu memang masih bisa BPJS, tapi kalau udah tahapnya lebih lanjut kan nggak bisa pakai BPJS dan itu mahal. Sebelum mahal dan dalam keadaan yang masih baik-baik saja itu belum ada keluhan, bawa aja ke dokter gigi biar lebih terjaga kesehatan giginya. Karena 80% orang itu kalau habis lihat gini yang dilihat apa? Senyumnya. Kayak gitu sih. Dan kalian gak perlu khawatir teman-teman untuk datang ke dokter gigi, karena sekarang pastinya praktek kedokteran gigi menerapkan protokol kesehatan yang sudah pemerintah sediakan. Nah, dan bukan kalian memperhatikan kesehatan gigi, bukan hanya 6 bulan sekali juga loh teman-teman. Kalian juga harus memperhatikan gigi kalian, kesehatan mulut kalian itu setiap hari gitu ya. Setiap hari, sesimpel kalian sikat gigi sebelum tidur atau kalian sikat gigi sesudah makan pagi. Dan teman-teman, aku juga pengen ingetin nih bahwa kalian juga harus membatasi makanan manis ataupun asam, karena ternyata makanan manis dan asam dapat membuat gigi kita berlubang, dan itu yang membuat gigi kita terkadang terasa bau. Dan aku juga mau kasih tahu ke kalian juga buat jangan lupa buat selalu makan makanan yang sehat dan bergizi, karena ternyata itu membantu kesehatan gigi kita loh teman-teman. Dan bukan hanya kesehatan gigi kita, tetapi juga dapat menguatkan dan menyehatkan tubuh kita di masa pandemik ini. Sekian dari gue, Nadia Gabriela, yang masih anak koas, yang sekarang lagi di rumah saja, tapi aku senang banget hari ini bisa bercerita sedikit
tentang kesehatan mulut ke kalian semua yang lagi ada di rumah. Jadi jangan lupa untuk jaga kesehatan mulut dan gigi kalian. Stay healthy and keep smile. Baiklah, Mindok, terima kasih atas kesempatannya. Kita bertemu di lain waktu. Mungkin itu aja. Semoga jawaban saya bisa bermanfaat ya dok. Makasih banyak. Assalamualaikum.